Setiap akhir Oktober, dunia barat merayakan satu malam yang disebut dengan Halloween. Malam yang dipenuhi topeng hantu, kostum vampir, labu yang disulap jadi wajah menyeramkan, dan anak-anak yang berkeliling rumah sambil berkata, trick or treat. Tapi kalau lihat lebih dalam, Halloween bukan cuma pesta kostum, bukan pula sekedar budaya pop. Halloween adalah warisan kuno dari kepercayaan manusia tentang dunia roh, tentang malam di mana batas antara hidup dan mati jadi kabur, dan tentang satu hal yang selalu bikin manusia takut, yaitu kematian. Ribuan tahun lalu sebelum agama Kristen lahir, di wilayah Eropa Barat ada bangsa yang disebut Keltik. Mereka hidup di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Irlandia, Skotlandia, dan sebagian Perancis. Orang-orang Keltik ini hidup dekat dengan alam. Mereka percaya alam mempunyai roh, dari air, dari api, dari pepohonan, sampai dari angin malam. Nah, bagi bangsa Keltik, akhir bulan Oktober menandai akhir musim panen dan awal musim dingin, guys. Masa itu dianggap pergantian dunia, saat kehidupan mulai diam, tumbuhan mati, dan bumi menjadi gelap. Mereka menyebut malam itu sebagai Samhain. Di malam Samhain, mereka percaya bahwa pintu antara dunia manusia dan dunia arwah itu terbuka. Arwah leluhur mereka bisa kembali pulang, mengunjungi keluarga, mencari kehangatan api di rumah yang dulu mereka tinggali. Tapi bersamaan dengan itu, roh jahat juga ikut keluar. Nah, untuk melindungi diri, orang Keltik ini menyalakan api unggun yang besar, guys. Dan mereka memakai topeng menyeramkan supaya roh jahat salah mengira bahwa mereka juga arwah. Kadang mereka juga meletakkan makanan di depan rumah sebagai persembahan agar roh jahat tidak mengganggu. Ritual-ritual itu dilakukan setiap tahun dan dipercaya menjaga keseimbangan antara alam roh dan manusia. Tradisi inilah yang nanti ribuan tahun kemudian berubah menjadi nama Halloween. Ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan wilayah Keltik, tradisi Samhain nggak langsung hilang, guys. Justru ia bercampur dengan ritual Romawi kuno. Seperti Veralia, hari penghormatan untuk orang mati, dan festival Pomona, Dewi Buah-buahan. Dari sinilah muncul simbol apel yang sering muncul di Halloween. Lalu beberapa abad kemudian, ketika agama Kristen menyebar ke seluruh Eropa, gereja melihat Samhain sebagai ritual kafir yang harus dirubah. Maka gereja mengubah maknanya. Tanggal 1 November dijadikan All Saints Day, atau Hari Raya Semua Orang Kudus. Malam sebelumnya, 31 Oktober, disebut dengan All Hallows Eve, malam sebelum hari suci itu. Tapi manusia nggak bisa dengan mudah meninggalkan kepercayaannya, guys. Mereka masih menyalakan api, masih mengenakan topeng, masih percaya bahwa arwah berkeliaran malam itu. Dan seiring waktu, All Hallows Eve berubah mengucapkan menjadi Halloween. Dalam banyak kepercayaan di dunia, ada satu kesamaan besar, keyakinan bahwa dunia manusia dan dunia arwah tidak sepenuhnya terpisah. Dalam kepercayaan Jepang, ada Obon Festival saat keluarga menyalakan lentera untuk memandu arwah leluhur pulang. Di Meksiko ada Dia de los Muertos, hari orang mati, yang dipenuhi warna dan sukacita untuk mengenang keluarga yang telah tiada. Dan di Nusantara kita punya malam satu suro, malam yang dianggap sakral, malam ketika makhluk halus berkelana, dan manusia disarankan untuk tidak keluar rumah sembarangan. Kalau diperhatikan, semua budaya itu punya pola yang sama. Manusia selalu mencoba menjembatani dua dunia, antara yang hidup dan yang sudah pergi. Karena pada dasarnya, manusia tidak bisa benar-benar menerima perpisahan. Maka kita ciptakan simbol ritual dan tradisi, agar mereka yang telah tiada tetap terasa dekat. Setiap simbol di Halloween punya cerita. Labu dengan wajah yang seram, yang disebut Jack O'Lantern, berasal dari legenda Irlandia tentang seorang pria bernama Jack. Jack adalah penipu yang bahkan berhasil menipu iblis. Tapi setelah mati, surga menolaknya, dan neraka pun tak mau menerimanya. Maka Jack dikutuk berkeliaran di bumi, membawa lentera dari lobak berongga yang berisi bara api neraka. Lambat laun ketika orang Eropa pindah ke Amerika, lobak diganti dengan labu,
dan jadilah simbol Halloween yang kita kenal sekarang. Api dalam labu itu melambangkan roh yang tersesat mencari jalan pulang. Trick or treat dulunya bukan permainan anak-anak. Dulu orang berkeliling rumah sambil meminta makanan atau persembahan. Kalau tidak diberi, mereka percaya roh jahat akan ngetrikin penghuni rumah. Laba-laba, kelelawar, tengkorak, semua itu bukan cuma dekorasi horor, tapi pengingat bahwa hidup itu rapuh guys, dan kematian adalah bagian alami dari kehidupan. Karena tanpa kematian, kita nggak akan pernah menghargai kehidupan. Hari ini, Halloween udah berubah jadi perayaan global. Dari film-film horor, pesta kostum, sampai tradisi trick or treat anak-anak. Tapi dibalik semua itu, masih ada gemah dari masa lalu. Halloween selalu jadi pengingat bahwa dunia ini lebih luas daripada yang bisa kita lihat. Bahwa di balik cahaya lilin selalu ada bayangan yang diam menatap kita. Tapi mungkin bukan bayangan jahat. Mungkin itu cuma roh seseorang yang dulu pernah kita kenal, seseorang yang pernah kita cintai, dan masih ingin memastikan kita baik-baik saja guys. Jadi kalau kalian pikir Halloween cuma pesta anak-anak, coba pikir lagi. Di balik semua topeng, ada makna tua tentang hubungan manusia dengan kematian. Karena sejatinya manusia takut pada hal yang tidak diketahui. Dan kematian adalah misteri paling besar di antara semuanya. Tapi mungkin kematian bukan akhir. Mungkin itu cuma pintu menuju tempat lain. Tempat yang tidak bisa kita pahami dengan logika. Dan malam Halloween adalah saat dimana pintu itu terbuka sedikit. Cukup untuk membuat kita sadar bahwa dunia ini tidak hanya milik manusia yang hidup. Jadi malam ini, kalau kalian melihat lilin berkedip atau merasakan angin lewat tanpa arah, jangan buru-buru takut, karena bisa jadi ada seseorang di sana sedang berusaha bilang, "Aku masih di sini." Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.